Sini saya lagi ada ikan koi yang sakit. Jadi cagoy karamel saya ini sakit di ekornya, itu ada luka dan berlubang. Kita coba dulu ya, kita coba periksa secara detailnya ya. Nah, ini yang lagi sakit. Nih, oke, kita coba periksa ya. Nah, ini kendalanya kita cuma bisa ngeliat nih. Ini ada luka di sini ekornya nih. Tuh, ada luka. Dan kita mau periksa lebih detail ini susah gitu. Karena memang dia berontak gitu. Nih. Kalau kita mau periksa nih, misal di insangnya atau di bawahnya ada apa gini, tuh, dia berontak dia. Jadi ini kendalanya di situ kalau kita mau periksa secara detail. Jadi mau nggak mau kita harus bius dulu. Jadi nanti dia akan setengah sadar. Jadi nanti dia bakalan istilahnya tidur ya, kebius lah, namanya kebius seperti apa kalian pasti paham. Dan nanti untuk proses pengecekan detailnya jadi lebih gampang karena dia dalam posisi kebius. Jadi kita bisa leluasa untuk memeriksa ada sakit apa lagi nih di seluruh badannya gitu ya. Cuma kalau dalam keadaan kondisi begini ini susah nih, karena emang nggak bakalan bisa detail tuh. Dia bakalan berontak terus. Pilihannya cuma dua, dibius atau kita tetap periksa dalam keadaan begini tapi ya ada sedikit pemaksaan ya. Maksudnya dia berontak, kitanya juga maksa, nanti takutnya dia stres, dia malah ada badannya lain yang tambah sakit gitu ya. Jadi ini di sini saya udah siapin di sini ada baskom lagi, ember lagi, tempat wadah. Nantinya ini bakalan saya pakai untuk wadah pembiusan, dan ini nanti untuk ngebuat dia sadar ya, yang biru ini yang kosong, air satu lagi. Oke, nah kita nanti pembiusan pakai apa nih? Pakai disuntik atau gimana nih gitu kan? Pertanyaan selanjutnya. Nah, nggak ada suntik-suntikan, jadi karena emang gue bukan dokter, gue cuman pemula, jadi ya nggak ada pembiusan sama sekali gitu. Dan ini gue pakai ini yang udah dipakai sama pakar-pakar nih ya, teman-teman penghobi koi lainnya juga nih. Jadi nih koi anesthesia ini ada, jadi ini untuk obat biusnya. Ini koi anesthesia. Ini kita buka ya. Ini kita buka. Nanti setelah ini kita campurkan ke si wadah ini. Koinya nanti yang sakit tadi kita cemplungin di sini dan kita tunggu sampai dia itu istilahnya ya udah mulai oleng tuh, udah mulai biusnya udah bekerja, itu baru kita lakukan pemeriksaan ya. Ini kalau tutup botolnya 2 ml berarti ini dikit aja ya, dikit kira-kira aja. Nah, ini segini ya, banyak kan deh segini, kita campurin aja ya. Oh, dia agak kental ya, tutup dulu. Nah, dia agak lengket ya, agak kental juga ya. Kita campurin aja, kita aduk-aduk aja ya. Oke. Nah, sekarang kita pindahin. Oke. Nah. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai dia benar-benar, sampai obat biusnya itu bekerja ya. Nah, kalau kita lihat dia udah mulai miring nih. Kayaknya udah mulai miring. Tapi masih sadar sih. Ini udah oleng nih sebenarnya ya. Cuman kalau kalian lihat ini kayak masih normal kan? Masih normal, cuman ini sebenarnya udah oleng nih.
Tuh, lihat. Dia udah pasrah tuh. Udah dalam keadaan ini, biusnya udah bekerja ya. Cuman memang masih cara pergerakannya masih kayak normal. Oke. Nah, ini kalau kalau kebutuhan saya nih cuman periksa di badannya. Jadi ini udah cukup sih, maksudnya udah cukup buat meriksa keadaan kayak gini nih. Jadi langsung aja kita periksa ya. Kita periksa nih. Karena ini udah bisa dibolak-balik nih, udah bisa digini. Tuh. Dia udah nurut nih. Ini sisiknya ada yang lepas. Terus kita lihat bawahnya. Nah, ini bawahnya alhamdulillah bersih nih. Nggak ada kutu. Insangnya alhamdulillah. Nah, nggak ada nih. Insangnya kanan juga alhamdulillah sehat. Nggak ada parasit. Ya. Nah, di siripnya, sirip kanan nggak ada kutu, nggak ada parasit. Sini juga nggak ada. Terus yang sekarang di sini, nah ini alhamdulillah ini juga bersih nih. Jadi ini so far sih yang bawahnya nggak ada sesuatu nih, alhamdulillah. Insangnya juga bagus. Dan ini nih, jadi awalnya nih sini sakitnya di sini nih, di ekornya, lihat tuh. Kalau kalian lihat nih, kalau kalian bisa lihat nih, tuh. Di sini sampai bolong tuh, sakit merah. Ya. Ya. Sampai bolong nih sini. Ternyata cuma sini aja. Dan ini hanya urat-urat merah aja ya. Ini kita masih karantina, tetap karantina. Dan kita lihat di bagian kepalanya ini putih-putih nih. Takutnya ada parasit lagi. Oh bukan. Ini bukan parasit. Oke. Nah, ini so far sih alhamdulillah sih ini dari sadar tadi sampai akhirnya dia udah mulai teler begini nih, ada kali nunggu 12 menitan ya. Jadi sabar-sabar aja sampai dia dari sadar total sampai udah oleng begini, bisa kita periksa gini. Itu sekitar 12 menitan sampai 13 menitan tadi kalau kita hitung ya. Dan ini secara pemeriksaannya udah selesai sih. Ini udah cukup puas sih saya. Nih di sininya ada apa nih? Di sini cuman urat-urat merah ya. Nggak ada kutu. Nah, ini so far sih yang bermasalah, yang sakit cuman di ekornya aja. Alhamdulillah di badannya nggak ada kutu, nggak ada parasit, nggak ada borok. Jadi ini cuma di ekornya aja ya. Alhamdulillah yang lainnya sehat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya dia bikin dari yang udah oleng begini, biusnya bekerja, gimana dia kembali seperti semula? Ini gampang. Jadi di wadah ini memang khusus untuk yang kita kasih si obat bius ini, koi anestesia ini. Nah, untuk buat dia sadar, makanya di sini saya siapin satu wadah lagi ini. Nah, ini tinggal kita pindahin aja ke wadah ini. Wadah ini nggak ada obat biusnya. Ini air biasa. Jadi nanti kita pindahin dari wadah yang isinya obat bius ini ke si air biasa ini. Nanti lama kelamaan dia akan sadar sih itu. Oke. Oke, sekarang ini pemeriksaannya udah gua rasa cukup. Sekarang gue mau pindahin ke sini biar dia sadar. Bius ini tujuannya nggak menyakiti ya, jadi justru malah ini kita sayang sama si koi kita ya, karena kita mau tahu yang terjadi sama koi kita tuh kenapa, ada apa di badannya, sakit apa. Nah itu ini justru malah kita butuhkan untuk memeriksa si kondisinya koi itu sendiri. Jadi ini sekarang kita pindahkan ke wadah satunya lagi, lihat tuh. Pasrah banget tuh. Nah, jadi kita biarin aja di sini. Kita biarin di sini sampai dia benar-benar sadar. Jadi simple kan? Jadi kita siapin dua wadah, yang dimana satu wadah ini berisikan si obat bius ini, dan satunya lagi itu air biasa.
dan itu nanti dia akan sadar dengan sendirinya. Jadi gampang kan untuk membuat di koi ini, dalam perjalanan membius koi ini gampang sih. Cuman ya agak sabar karena waktu membuat koinya ini kebius sampai benar-benar obat biusnya itu bekerja, itu tadi kalau saya hitung waktunya sih sekitar 13 menitan ya. Jadi sabar-sabar aja sampai benar-benar koinnya itu teler dan bisa kita lakukan pemeriksaan gitu. Oke. Nah, ini udah kembali ke keadaan normal nih. Kalau kita balik lagi tuh dia udah ngelawan lagi, udah berontak lagi tuh, udah nggak kayak tadi tuh. Jadi ini udah dia lebih cepet ya kalau dari dalam keadaan kebius sampai ke kondisi normal itu lebih cepet daripada yang dari kondisi normal ke keadaan kebius. Itu sih. Ini dia udah kembali, udah balik lagi dah tuh. Kalau kita dia udah ada perlawanannya. Oke, seperti yang kalian lihat sendiri, dalam hal perjalanan membius koi itu nggak susah ya. Alhamdulillah gampang. Jadi tinggal kita siapin 2 wadah yang berbeda, satu berisikan air bius, satu lagi air biasa. Jadi waktu kita cemplungin ke air bius itu kita tinggal tunggu aja sampai dia benar-benar teler, sampai biusnya itu bekerja. Dan sebaliknya juga seperti itu. Untuk membuat dia sadar kembali, kita pindahkan ke wadah yang nggak ada obat biusnya, dan kita tinggal tunggu aja sampai dia benar-benar kembali ke keadaan normalnya seperti itu. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi, pembiusan ini bukan bertujuan untuk menyakiti, justru kita tujuan kita adalah untuk mengetahui ada apa lagi nih sakitnya di badan ini. Takutnya di insangnya ada jamur, ada putih-putih di insangnya, atau ada kutu di badan bawahnya, atau di bagian badan manapun. Tujuannya untuk itu. Jadi kita untuk mengetahui koi kita ini lagi kenapa gitu. Itu sih. Jadi jangan takut untuk membius koi. Jujur terus terang ini juga baru kali kedua itu saya melakukan pembiusan. Itu hanya berbekal dari saran dari teman dan langsung saya praktekin sendiri, dan ya alhamdulillah sih, karena memang obat bius ini aman sih. Alhamdulillah ini aman, dan ini bisa membantu teman-teman untuk memeriksa ikan koi kalian itu. Oke. Karena kalau kita nggak bius ya susah untuk meriksanya. Jadi pilihannya cuma 2, dibius atau kita tetap memeriksa dalam keadaan normal ya. Tapi ya namanya makhluk hidup ya kan, kita bolak-balik segala macam, dia pasti agak ada memberontaknya ya. Takutnya kita paksa balikin badannya, dia berontak, malah bikin dia stres, malah bikin, atau lebih buruknya lagi, mungkin kebetulan kuku kita lagi panjang, malah bikin badan dia kegores atau malah bikin luka baru gitu. Jadi kita nggak mau itu, kita nggak menginginkan itu. Jadi ini cara yang bagus sih untuk memeriksa ikan kita sih lagi kenapa-kenapanya. Itu sih. Jadi ya jangan takut buat ngebius ya. Semoga koi-koi kalian sehat-sehat aja. Jadi nggak perlu ngebius kayak gini. Jadi nggak perlu dikarantina. Jadi dia tetap bareng-bareng sama temen-temennya di kolam utama kalian. So kita ketemu di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.